Bagian saya pada sore hari ini adalah berbicara tentang filsafat manusia, perspektif Islam. Saya sudah menyiapkan materi dan mungkin nanti saya apakah bisa dibantu atau saya bisa sendiri, Romo, untuk share screen ya, sekedar untuk memandu jalannya diskusi kita ini. Saya sudah menyiapkan sedikit panduan materi. Nah, saya ingin mengawali dengan ini susunan materi yang akan saya sampaikan dalam waktu antara 45 menit sampai 1 jam mendatang. Pertama adalah saya nanti ingin berbicara sekilas tentang filsafat Islam, karena bagaimanapun filsafat Islam ini di samping persamaan-persamaan atau persentuhan atau juga intersection yang dimiliki dengan katakanlah filsafat Yunani, tentu juga memiliki kekhasan-kekhasan, sehingga saya ingin sedikit memperkenalkan sistem filsafat di dalam Islam dan bagaimana filsafat dalam Islam ini berkembang dari masa ke masa. Kemudian setelah itu kita mulai membahas tentang manusia dalam pandangan Islam, atau khususnya bagaimana filsafat Islam memandang manusia. Nah, karena filsafat Islam ini berbasis kepada Quran sebagai landasan utama umat Islam, maka nanti di dalam menjelaskan tentang konsep manusia ataupun asal-usul tentang manusia, izinkan saya mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran, karena inilah yang menjadi basis bagi konsep filsafat Islam tentang manusia yang tadi Romo Kusno sudah menyebut multidimensi itu. Kemudian berbicara juga tentang hakikat manusia, bagaimana juga filsafat Islam memandang hakikat manusia itu, lalu fungsi manusia dalam pandangan Islam itu seperti apa, dan terakhir akan saya simpulkan beberapa hal yang saya sampaikan pada urutan-urutan di atas. Nah, bisa share screen. Saya bisa ya. Kalau begitu akan saya share. Baik. Nah, ini saya share. Baik, jadi saya ingin mengawali dengan pengantar ya. Ini jadi pada bagian ini saya ingin berbicara tentang sebenarnya pengantar yang saya maksudkan ini adalah sekilas tentang filsafat Islam. Nah, jadi saya punya teori itu, atau kalau tidak terlalu besar untuk disebut teori ya, saya punya pandangan tentang interaksi antara Islam dan Barat dalam konteks peradaban dunia ini. Memang kalau saya baca beberapa peneliti memiliki pandangan yang lebih rinci, tapi saya ingin membaginya secara global. Ada 3 fase pertemuan antara Islam dan Barat dalam sejarah peradaban dunia ini. Pertama adalah pada saat Islam sebagai agama baru muncul, dunia ini dikuasai oleh 2 peradaban besar, yaitu Romawi di Barat, kemudian Persia di Timur. Salah satu ahli sejarah Islam menyebut secara tepatnya itu adalah Romawi di Barat Selatan, sementara Persia di Timur Utara. Nah, itu banyak versi ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika Islam baru muncul sebagai agama, itu dunia ini sudah punya peradaban besar, gitu, yaitu Romawi dan Persia. Kemudian juga kita mengenal ada Greco-Romawi, yaitu Yunani dan Romawi yang juga melahirkan peradaban tidak hanya dalam arti ilmu politik, tapi juga peradaban dalam arti ilmu pengetahuan. Nah, kita semuanya tahu filsafat berasal dari Yunani. Nah, itu saya ingin menyebut periode pertemuan Islam ketika Islam masih berada pada tahapan formatif itu sebagai periode pertama pertemuan Islam
dengan Barat, dalam arti Greko-Romawi itu. Nah, itu ditandai dengan masuknya filsafat ke dalam dunia Islam. Nah, ini sesuatu yang menarik karena di dunia Islam sendiri penerimaan terhadap filsafat itu tidak bulat. Itu tidak bulat, maknanya ada yang menolak dan sepertinya penolaknya lebih banyak daripada yang menjalankan itu. Nah, nanti kita akan kembali ke situ. Kemudian pertemuan kedua atau tahap kedua itu adalah lalu dengan bersumber kepada aneka peradaban yang telah lahir sebelumnya. Kalau kita mengikuti pandangan-pandangan terbuka tentang peradaban Islam, maka pandangan terbuka ini menyebut Islam belajar aneka ragam ilmu dan aneka ragam keahlian dari peradaban-peradaban sebelumnya, dari Yunani, dari Persia, dari India, dari Cina, dan seterusnya. Lalu Islam tumbuh menjadi sebuah peradaban besar yang menguasai dunia, yang sering disebut sebagai the Golden Age of Islam. Nah, itu yang the Golden Age of Islam ini terjadi di dua tempat, yaitu yang disebut dengan Islam Timur dan Islam Barat. Kenapa disebut Islam Timur dan Islam Barat? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, pemerintahan atau kepemimpinan dalam dunia Islam digantikan oleh satu sistem yang namanya khilafah, yaitu 4 orang pengganti Nabi yang oleh para ahli sejarah, saya juga setuju dengan pandangan ini, 4 pengganti Nabi Muhammad itu ditunjuk berdasarkan sistem meritokrasi. Tapi kemudian setelah 4 itu muncul sistem dinasti yang diawali dengan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah memindah ibu kota dunia Islam dari Madinah ke Damaskus. Mereka berkuasa cukup lama, tapi kemudian digantikan melalui aneka ragam konflik politik oleh sebuah dinasti baru yang bernama dinasti Abbasiyah. Nah, sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah ini kemudian berlari ke barat. Ada satu pangeran yang namanya Abdurrahman Ad-Dahil, karena kebetulan ibunya berasal dari suku Berber di Maroko, Al-Maghrib ya. Kemudian dia melarikan diri ke sana, tapi lalu menyeberang dari Maroko ke Spanyol. Kemudian mendirikan sebuah dinasti baru yang itulah menandai kejayaan Islam di Barat, sehingga lahir filosof-filosof Muslim di sana seperti Ibnu Rus, Ibnu Syiah, Ibnu Bajjah atau Ibnu Tufail. Sementara di dunia Muslim Timur, peradaban juga berkembang melalui tangan dinasti Abbasiyah, terutama pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ya, yang dikenal sangat gila ilmu. Nah, jadi itu konteks menurut saya adalah pertemuan atau fase pertemuan kedua Islam dan Barat, ketika Islam berada pada katakanlah puncak peradaban, sementara dunia Barat berada pada masa declining dalam arti ilmu pengetahuan dan peradaban. Tapi kemudian menjelang masa modern, Islam mengalami declining phase, itu fase kemunduran yang lalu melahirkan banyak sekali gerakan-gerakan pembaruan. Termasuk kalau kita bawa ke dalam konteks Indonesia, gerakan yang dibawa oleh Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu terinspirasi oleh pembaruan di aneka ragam dunia Muslim. Nah, itu pertemuan. Ketika Islam mulai decline, kemudian Barat menjadi kekuatan baru dalam peradaban dunia melalui Eropa, kemudian juga sekarang menjadi Amerika, sehingga kita pasti sangat akrab dengan istilah Pax Britannica dan Pax Americana. Itu Islam berada dalam situasi yang katakanlah agak terpuruk secara peradaban. Nah, tiga pertemuan ini sering saya gunakan sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana filsafat itu berkembang dalam dunia Islam. Maka saya ingin mengatakan pada fase pertama tadi itu, tokoh-tokoh ilmuwan Muslim belajar filsafat dari Yunani. Salah satu modelnya adalah ketika pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu, atau ada yang menyebut juga Khalifah Al-Mansur, pokoknya pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah,
itu dibuka satu pusat keilmuan yang namanya Baitul Hikmah. Nah, bait itu artinya rumah, al-hikmah itu ilmu pengetahuan. Sehingga rumah ilmu pengetahuan yang di situ terjadi aneka ragam penerjemahan. Dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian bahasa Assyrian ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain yang dikepalai proyek penerjemahan itu. Dan juga kepala Baitul Hikmahnya itu adalah seorang filsuf pertama dalam dunia Islam yang kita kenal dengan nama Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah filsuf pertama dalam dunia Islam yang ternyata adalah kepala proyek penerjemahan aneka ragam ilmu pengetahuan dari luar Islam ke dalam bahasa Arab. Itu pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, Al-Kindi tentu mengawali tradisi baru ketika membawa filsafat ke dalam dunia Islam, sehingga ada banyak pertentangan yang luar biasa. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, misalnya Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi, Al-Farabi. Nah, bagaimana kita membaca keterkaitan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam pada periode ini? Ya, dengan melihat misalnya para sejarawan atau para pengkaji filsafat Islam sering mengatakan pada zaman ini filsafat Islam itu bercorak neoplatonis. Nah, misalnya begitu. Kemudian karena ada banyak yang memandang bahwa yang dilakukan oleh para filsuf Muslim itu sebagian besar merupakan catatan kaki terhadap gagasan-gagasan Plotinus, misalnya gitu. Tapi yang menarik juga adalah dalam mempelajari filsafat Islam, dulu saya mendapatkan satu pengetahuan bahwa kalau kita berbicara tentang filsafat, maka guru pertama filsafat atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-mu'allim al-awal itu adalah Aristu. Nah, dalam bahasa Arab disebut disebut Aristoteles. Sementara the second master al-mu'allim al-thani itu adalah Al-Farabi. Nah, ini menarik. Berarti kan ada transmisi keilmuan, ada mata rantai keilmuan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Bahkan Ibnu Sina pada satu ketika mengatakan, kalau tidak salah membaca saya lupa judulnya, salah satu karya Aristoteles, Progmena atau apa Roma, nama karya Aristoteles itu. Ibnu Sina mengatakan, saya berkali-kali membaca karya Aristoteles ini dan saya tidak paham. Nah, itu. Tapi begitu membaca penjelasan Al-Farabi tentang karya Aristoteles ini, baru saya paham. Nah, mungkin karena kecanggihan Al-Farabi dalam katakanlah menafsirkan atau menerjemahkan gagasan-gagasan Aristoteles ke dalam dunia Islam inilah, sehingga dia berjuluk the second master atau al-mu'allim al-thani. Nah, itu disebut, aliran mereka ini disebut dengan aliran peripatetik, yang dalam bahasa Arab disebut dengan masyasai. Nah, itu. Kemudian kita melihat satu situasi bahwa ada kritik terhadap filsafat yang purely rational. Nah, itu mendapatkan kritik dari sebagian pemikir pada zaman itu. Kemudian lahirlah seorang pemikir yang bernama Suhrawardi. Suhrawardi ini dimusuhi oleh kalangan ahli hukum, sehingga dia terbunuh pada usia muda, 37 tahun, dieksekusi oleh raja oleh karena diadukan oleh para ahli hukum dia dianggap melanggar ajaran Islam, oleh karena dia mengusulkan satu aliran bukan mengusulkan tapi punya pemikiran tentang iluminasi, yaitu penggabungan antara filsafat dengan sufisme. Nah, itu antara filsafat dengan gnostik, gitu, irfan. Maka alirannya disebut dengan filsafat iluminatif. Sementara Suhrawardi sendiri disebut dengan Suhrawardi al-Maktul. Al-Maktul itu artinya yang terbunuh, gitu, karena memang dia dibunuh. Padahal dia berkawan akrab dengan anak Sultan Aleppo. Berarti pangeran, dia berkawan akrab dengan pangeran Aleppo. Sehingga ada yang berspekulasi, ya justru karena dia akrab dengan pangeran Aleppo itulah lalu kalangan ahli hukum merasa iri, ya, gitu, karena alirannya bisa menyebar kemana-mana kalau di backup oleh istana, kan begitu. Lalu terjadi ketika
ketika peradaban Islam ini bergeser, ada bukan semata-mata bergeser, tapi muncul pusat peradaban Islam baru, yaitu di Iran yang disebut dengan aliran Isfahan. Sampai dengan hari ini Isfahan masih ada, kita lihat itu muncul aliran baru. Ada yang namanya seorang filsuf namanya Mirdamad, dia orang Isfahan, sehingga madhabnya disebut dengan madhab Isfahan, madhab filsafatnya. Tetapi yang lebih terkenal sebenarnya adalah madhab yang didirikan oleh muridnya, yaitu Mulla Sadra. Nah, Mulla Sadra ini mendirikan kira-kira satu pandangan tentang antara pemikiran, gagasan pemikiran dan spiritualisme itu tidak bertentangan, yang ia istilahkan sebagai al-hikmah al-muta'aliyah. Nah, itu kebijaksanaan tertinggi. Nah, jadi kira-kira begitu sekilas ya tentang pandangan terhadap filsafat Islam. Tetapi seperti saya katakan di awal, tidak semua kalangan muslim happy dengan filsafat. Nah, gitu. Maka yang paling terkenal, kalau kawan-kawan semuanya pernah membaca sedikit tentang sejarah filsafat Islam, yang paling terkenal itu adalah kritik seorang ilmuwan serba bisa yang bernama Al-Ghazali terhadap filsafat. Al-Ghazali sendiri adalah seorang filsuf pada awalnya, tapi dia merasa bahwa dalam gagasan-gagasan filosofis itu ada yang kurang pas, sehingga dia melontarkan kritik terhadap kaum filosof itu dengan menulis sebuah buku yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Tahafut itu artinya incoherence itu kerancuan. Nah, al-Falasifah itu para filosof. Jadi dia mengkritik kerancuan pemikir para filsuf. Nah, gitu. Itu setelah dia menjadi filsuf, kemudian dia mengkritik filsafat, lalu menekuni sufisme. Maka ada spekulasi sejarah, meskipun sebagian tidak setuju, bahwa filsafat mengalami keredupan di dunia Islam Timur. Nah, itu di dunia Islam Timur itu salah satunya karena kritik Al-Ghazali terhadap para filosof itu. Sementara di Barat, 100 tahun setelah kelahiran buku kritik terhadap para filosof itu, muncul seorang filosof besar yang ternyata juga pernah menjadi bagian dari penasehat kerajaan, penasehat khalifah, tapi karena fitnah sehingga dia dipecat. Yang tidak lain kita mengenalnya dalam dunia Latin atau bahasa Latin dipanggil dengan Averroes, yaitu Ibn Rus. Nah, Ibn Rus menulis sebuah buku kritik terhadap kritik, yaitu. Sehingga kalau tadi Al-Ghazali judulnya adalah Tahafut al-Falasifah, Ibn Rus menulis buku Tahafut at-Tahafut, kritik terhadap kritik atau kerancuan sang perancu. Sehingga sisa-sisa dari perdebatan itu masih bisa kita lihat banyak kalangan muslim yang tidak setuju dengan filsafat. Nah, oke.